Bupati Maibrat, Bernat Sagrim, melantik 19 pejabat pimpinan tinggi Pratama dan 2 pejabat administrator di lingkup Pemda Maibrat, Rabu, tanggal 2 Februari tahun 2022. Pelantikan itu terjadi menindaklanjuti SK Bupati Maibrat nomor 82101, BUP MBT, Romawi 2/2022 dan rekomendasi KASN Republik Indonesia nomor B393, KASN, Romawi 1/2022 tentang rekomendasi hasil seleksi terbuka JPT di lingkup Pemda Maibrat. Usai melantik, Bupati Maibrat, Bernat Sagrim berharap pejabat yang baru saja dikukuhkan agar menjaga amanah yang diberikan dan mampu melaksanakan tanggung jawab jabatannya dengan sungguh-sungguh, sebab jabatan yang diembankan adalah kepercayaan dan amanah yang diberikan Tuhan, negara, dan rakyat melalui Bupati. Jadi bekerjalah dengan baik, wujudkan sumpah dan janji-janji yang tadi itu dengan baik, bertanggung jawab kepada negara, kepada warga masyarakat dan yang lebih penting lagi adalah kepada Tuhan, jadi Bapak harap jaga amanah ini dengan baik, harap Bupati. Menurut dia, setiap amanah yang dipercayakan negara tentu ada konsekuensi pembiayaan yang diberikan negara juga, sehingga ia meminta agar pimpinan OPD yang dikukuhkan dan menduduki posisi jabatan harus mampu menjabarkan setiap kebijakan yang sejalan dengan visi misi kepala daerah, bukan hanya di pemerintahan tetapi juga di lingkungan hidup bermasyarakat. Jadi sekali lagi saya perlu tekankan bahwa kepercayaan ini harus dijaga dan digunakan dengan baik, digunakan untuk semua hal, tetapi intinya adalah untuk memuliakan nama Tuhan, pungkas Bupati. Berikut 19 pejabat tinggi Pratama dan 2 pejabat administrator di lingkup Pemda Maibrat yang dilantik antara lain. 1. Alexna, jabatan baru, staf ahli Bupati bidang pendidikan pada Sekretariat Kabupaten Maibrat. 2. Melianus Wafom, jabatan baru, staf ahli Bupati bidang perencanaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maibrat. 3. Obed Syama, jabatan baru, staf ahli Bupati bidang pengendalian dan pengawan pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maibrat. 4. Samuel Blay, jabatan baru, staf ahli Bupati bidang perekonomian. 5. Marten Sraun, jabatan baru, staf ahli Bupati bidang kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maibrat. 6. Menase Wafom, jabatan baru, staf ahli Bupati bidang perdagangan dan perindustrian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maibrat. 7. Paber Hutahayan, jabatan baru, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maibrat. 8. Theophilus Yam, jabatan baru, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maibrat. 9. Cornelesna, jabatan baru, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maibrat. 10. Yuliana Isir, jabatan baru, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Maibrat. 11. Nikanor Kocu, jabatan baru, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maibrat. 12. Adam Antoh, jabatan baru, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Maibrat. 13. Simon Jorejna, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maibrat. 14. Paulina Maria Wafom, jabatan baru, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Maibrat. 15. Simon Jitmau, jabatan baru, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Maibrat. 16. Adolop Kambuaya, jabatan baru, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maibrat. 17. Irene Sahetapi, jabatan baru, Kepala Dinas Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman Kabupaten Maibrat. 18. Ismail, jabatan baru, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Maibrat. 19. Onavia Delora Sraun, jabatan baru, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maibrat. Sedangkan 2 pejabat administrator yang dilantik yakni Yancho Howe, menjabat sebagai Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maibrat, dan Yance Jitmau, menjabat Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maibrat. Kegiatan pelantikan dihadiri pejabat setempat antara lain, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Dewan DPRD, Dandim 1809, PLT Kapolres, para hamba Tuhan, serta seluruh tamu undangan. Dari Maibrat, Papua Barat, RNC TV mengabarkan. Ini kan kepercayaan yang diberikan oleh negara, oleh pemerintah, oleh rakyat melalui kepala daerah yang dipilih, yaitu kepada mereka. Jadi mereka harus bekerja dengan baik, tanggung jawab, sesuai dengan tupoksi, tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang ada di dinas, badan, atau jabatan yang diberikan.
Karena mereka itu sebagaimana tadi saya sampaikan, mereka itu sebagai bupati-bupati kecil, kaki tangan, mulut, telinga dari bupati di daerahnya, selain mengurus dinasnya. Tapi mereka menjadi perwakilan di distriknya, di kampungnya, di marganya, di kelompok wilayahnya. Begitu. Contoh seperti wilayah Ifat ya sudah kolaborasi pejabat-pejabat bagaimana masalah Kamtipmas di ibu kota, semua sinergis ada di sana bekerja supaya bisa memberikan jaminan juga kepada para pejabat yang ada di wilayah Itinyo Raya maupun Ayamaru Raya. Mereka lihat contoh begitu, atau di Itinyo Raya pejabat yang dilantik kolaborasi bagaimana tanggung jawab mereka kepada masyarakat, kepada keluarga, supaya jangan ada apa-apa bupati-bupati. Karena mereka sudah ada dinas atau badan yang dikasih oleh anak-anak perwakilannya. Terus tadi juga Bapak sampaikan supaya ya sering-sering ke Sorong kalau bisa, jangan untuk hari Minggu, hari Sabtu ada saya di sini. Karena kita di kota juga bikin apa? Ya di sini juga ada orang jual beras, di sini juga ada jual ikan bele. Semua yang di kota kan ada di sini. Cari apa? Ya itu. Jadi itu yang Bapak harap supaya ada menjadi berkat bagi semua lah, bagi gerejanya, bagi jemaatnya, bagi warga masyarakatnya, bagi keluarganya, bagi kampungnya, distriknya, bagi wilayah besarnya seperti Aifat. Ya sudah, jadi berkat di sana. Itu harapan saya. Dan saya sudah sampaikan mereka bekerja dengan baik, dengan tanggung jawab, supaya ke depan Tuhan akan kasih tanggung jawab yang lebih besar. Sudah ya, terima kasih.